Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia baik tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Kenapa kita belajar bahasa Indonesia? Pentingnya belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar sesuai dengan judul kita hari ini. Oke, sekedar informasi bahwasanya nanti pembelajaran BMI ada jadwalnya minggu pertama kelas besar atau kelas kecil. Nah, itu nanti ada jadwalnya tersendiri supaya materi yang saya sampaikan nanti merata. Oke, itu saja informasi pertama. Ada informasi lebih lanjut nanti simak terus videonya, jangan di skip agar mendapatkan materi secara utuh. Kemudian pengantar, halo semua, selamat datang di presentasi tentang manfaat belajar bahasa Indonesia. Nah, pada sesi ini kita akan membahas manfaat menguasai bahasa Indonesia dan bagaimana bahasa ini memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, setiap hari kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa secara nasional sebagai identitas bangsa kita, ya, bahasa kita juga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi meskipun ada bahasa-bahasa daerah kalian yang banyak yang ada di Indonesia, namun bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Kemudian di sini ada 3 pembahasan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa persatuan, menghubungkan berbagai suku dan etnis di Indonesia. Meskipun di luar Jawa, meskipun di Sumatera, meskipun di Lombok dan di NTT, bahkan di Papua, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi menghubungkan berbagai suku dan etnis di Indonesia. Kemudian yang kedua, bahasa resmi, digunakan dalam administrasi pemerintahan dan pendidikan. Jadi ketika kita belajar dengan Bapak Ibu guru kalian, belajar dengan Kak Bayu, dan belajar dimanapun itu menggunakan bahasa Indonesia, karena itu juga digunakan dalam administrasi pemerintahan dan pendidikan. Contoh di administrasi pemerintahan, surat menyurat yang kalian dapatkan, kalau di SMP ada undangan OSIS dan organisasi yang lain, itu kan baik di desa atau di sekolahan, itu menggunakan suratnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa resmi kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah identitas nasional, membantu membentuk identitas bangsa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini adalah identitas nasional, seperti itu. Oke, kita lanjut. Pentingnya bahasa Indonesia dalam pendidikan. Perlu diingat bahwasanya bahasa Indonesia ini memiliki peran yang penting atau krusial dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia tidak hanya memfasilitasi proses belajar mengajar, tapi juga memastikan kesetaraan dan aksesibilitas pendidikan bagi semua siswa di seluruh Indonesia. Ada informasi bahwasanya bahasa Indonesia itu pernah menjadi pembelajaran umum di luar negeri. Jadi di luar negeri itu ada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita harus bangga, ya. Kemudian di sini pentingnya bahasa Indonesia dalam pendidikan itu bisa dibuat untuk media pembelajaran, literasi dasar, dan akses pengetahuan. Jadi yang tadi Kak Bayu sebutkan dan Pak Bayu jelaskan bagaimana bahasa Indonesia ini, ada pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri itu membuat
bahasa Indonesia ini menjadi mendunia. Nah, kita harus bangga itu. Oke. Kemudian bahasa Indonesia dan kesempatan karir. Keterampilan komunikasi nomor 1. Keterampilan ini membantu dalam membangun hubungan kerja dengan baik dan meningkatkan produktivitas. Kemudian dokumentasi dan pelaporan di banyak perusahaan dan organisasi. Bahasa Indonesia digunakan untuk menulis laporan, surat resmi, dan berbagai dokumen bisnis. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Banyak program pelatihan dan pengembangan profesional di Indonesia disampaikan dalam bahasa Indonesia. Kita lanjut, bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial. Biasanya kalau di kehidupan sosial, bahasa Indonesia sering digunakan untuk interaksi sosial. Bahasa Indonesia digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik memudahkan kita dalam menjalin hubungan sosial yang harmonis. Nah, tidak mungkin sama tetangga kita komunikasinya dengan bahasa yang lain, kecuali bahasa daerah ya. Biasanya di daerah sekitar ini, sekitar kalian menggunakan bahasa Jawa, terus bahasa Madura, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa yang daerah yang lain. Nah, tapi kalau bahasa nasionalnya yaitu bahasa Indonesia. Jadi dimanapun kalian berada ya, hanya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahasanya ya bisa komunikasi. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Dengan baik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian partisipasi masyarakat. Bahasa Indonesia juga penting dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas dan organisasi. Misalnya dalam rapat RT atau RW. Kemampuan berbahasa Indonesia memungkinkan kita untuk berkontribusi dan terlibat dalam kegiatan sosial. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus, dan video ini saya upload pada bulan Agustus ya, awal bulan. Jadi biasanya ada rapat membahas tentang lingkungan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Nah, pasti di setiap RT itu kan ada rapat. Nah, bahasa yang baik yang harus digunakan oleh kita semuanya yaitu bahasa Indonesia. Nah, memungkinkan kita untuk berkontribusi dan terlibat dalam kegiatan sosial. Kemudian yang terakhir adalah budaya dan tradisi. Bahasa Indonesia merupakan wadah untuk mengekspresikan dan melestarikan budaya serta tradisi bangsa. Melalui bahasa Indonesia, kita dapat menikmati dan menghargai karya sastra seperti puisi, cerita pendek, dan lainnya. Ya, oke. Kita lanjut dengan cara efektif meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia. Terdapat berbagai metode yang dapat kita lakukan meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia secara efektif, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Nah, ini ada 4 cara efektif meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Indonesia. Oke, metode pembelajaran kreatif. Ada beberapa banyak metode kreatif yang dapat digunakan untuk membuat proses belajar bahasa Indonesia menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Metode ini tidak hanya membantu memahami bahasa Indonesia yang baik, tetapi juga meningkatkan motivasi belajar, seperti adanya drama dan teater, proyek kelompok, karya tulis, dan permainan bahasa. Kemudian kesimpulan dan tanya jawab. Sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin yang telah kita bahas, membuka sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk bertanya dan berpendapat. Peran bahasa Indonesia pentingnya dalam pendidikan, kesempatan karir, metode pembelajaran yang aktif. Oke, adik-adik semuanya, jika ingin mengajukan pertanyaan, tulis di komentar. Berikan komentar apa yang kita telah bahas hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap
subscribe pembelajaran BMI, ikuti grup pembelajaran BMI. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih untuk yang membuat presentasi kali ini ya dari Canva kemarin. Presentasinya sangat bagus dan sangat menginspirasi bagi yang telah mempelajari presentasinya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.